Sudah kelihatan ya, teman-teman? Oke, Screen saya? sudah kelihatan. Silakan di F5, Bro. Oke, sudah. Sudah ya? Oke, good. Yap. Ya, banyak orang bicara seperti ini. Tritunggal itu sebenarnya produk dari bapak-bapak gereja di dalam Konsili Nikea, gitu kan. Nah, saya mau katakan bahwa ini adalah kesalahan dalam pemahaman konsep Tritunggal. Gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bro Louis, Bro Albert bahwa Tritunggal itu konsepnya sudah ada di dalam Alkitab, gitu kan. Bahkan Yesus sendiri juga mengatakan itu di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Nah, kemudian ini menjadi tradisi turun-temurun, kemudian dari Yesus, kemudian para rasul, dan ke murid-muridnya para rasul yang disebut Bapak Gereja. Murid-muridnya para rasul punya murid lagi, dan begitu seterusnya. Nanti konsep Tritunggal ini, istilah Tritunggal ini, sampailah kepada orang Kristen sampai saat ini. Jadi, itu adalah pemahaman yang salah. Nah, saya akan mulai dari bapak-bapak gereja, siapa saja sebenarnya yang sudah mempunyai konsep Tritunggal, gitu ya. Bahkan bapak-bapak gereja ini rela mati syahid demi mempertahankan imannya kepada Allah Tritunggal ini tadi, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi itu. Nah, di yang pertama ini ada Polikarpus. Karena kalau kita pernah mendengar sejarah gereja, ada nama Polikarpus. Nah, siapakah Polikarpus? Itu adalah murid Rasul Yohanes. Jadi dia mati syahid pada tahun 156 Masehi karena dia mempertahankan imannya kepada Allah Tritunggal. Sebelum Polikarpus mati, dia mengucapkan seperti ini ya. Jadi sebelum dia menemui ajalnya, dia berbicara seperti ini. Aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus, putra terkasihmu, yang olehnya dan bersama-sama denganmu, ya Bapa surgawi, dan dengan roh kudusmu, segala hormat dan kemuliaan dari sekarang kekal selama-lamanya. Polikarpus dalam ucapannya sebelum dia menemui ajalnya itu jelas-jelas dia percaya kepada Allah Tritunggal. Kenapa? Apakah Polikarpus ini bicara ngaco tanpa sebab begitu? Enggak. Pasti dia mendengar konsep Tritunggal ini dari gurunya, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes jauh dari mana? Dari firman Tuhan. Nah, inilah kesalahan konsep saudara-saudara kita yang mengakui bahwa Tritunggal itu tidak alkitabiah atau ngaco. Ya, dari sini nanti saya akan jelaskan bagaimana proses konsep Tritunggal ini sampai kepada Konsili Nikea. Nah, setelah Polikarpus ada lagi ini ya. Nah, saya mau katakan kenapa kita harus percaya kepada bapak-bapak gereja? Sebelum saya lanjutkan, kenapa kita harus percaya kepada bapak-bapak gereja? Karena ini adalah saksi yang paling dekat. Kemudian dia mendengar langsung dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Gitu. Kedua, orang-orang ini juga adalah orang yang mempunyai budaya dan bahasa yang sama sekaligus dengan para murid. Jadi pemahaman mereka kepada Alkitab itu kalau dibandingkan dengan dokter masa kini, itu dokter sekarang itu nggak ada apa-apanya kalau belajar bahasa asli Alkitab kepada para bapak gereja. Jadi kalau ada orang yang menghakimi bapak gereja sesat, ini adalah orang yang tidak belajar dengan baik konsep sejarah gereja. Itu mungkin dari saya. Nah, dari mungkin sini, orang yang seperti itu sudah ada sebelum bapak gereja, bro. Jadi dia juga kekal, seperti Yesus kekal. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Karena saya heran dengan orang-orang seperti itu yang mengatakan hal seperti ini. Nah, padahal orang-orang ini murid-muridnya para rasul atau bapak-bapak gereja ini adalah orang yang punya pemahaman yang baik, yang benar, dan konteks yang dia ambil adalah konteks yang paling dekat dari para gurunya. Bahkan mereka untuk misalnya eksegese, kita kalau sekolah teologi ya, bahkan doktor sekalipun untuk eksegese itu perlu buku-buku pendukung, bener enggak? Tebel-tebel bukunya. Bukunya tebel-tebel ya. Nah mereka, ini adalah bahasa ibu mereka. Ini bahasa paling asli tebel mereka. Itu Bro Albert tuh bukunya tuh. Ya betul. Jadi kalau ada orang yang ngomong seperti itu, ya dia sendirilah adalah orang-orang
yang ngaco, yang gagal paham mengenai sejarah itu sendiri. Saya mau lanjut. Setelah Polikarpus, siapa lagi yang sudah mempunyai konsep Tritunggal sebelum ini dirumuskan di dalam Konsili Nikea? Nah, ada Ignatius. Ini bukan Ignatius Jonan loh ya, mantan Menteri Perhubungan ya. Salah, bukan. Ignatius muridnya Rasul Yohanes dan Rasul Petrus yang meninggal tahun 107 Masehi. Nah, Ignatius sebelum kematiannya dia juga mengucapkan demikian, bahwa Allah yang esa yang menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Ignatius mengatakan bahwa Allah yang esa itu menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus Sang Putra. Ini adalah dua pribadi yang berbeda seperti yang teman-teman katakan Bro Albert dengan Bro Louis tadi itu ya. Nah, saya mau lanjut saja. Nah, kemudian ada Clement. Clement juga murid Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Clement itu disebut di dalam Filipi 4 ayat 3. Kalau teman-teman pernah baca Filipi 4 ayat 3, nama Clement itu disebut sebagai rekan sekerja. Nah, silakan cek di sana. Nah, Clement juga sebelum mati syahid, mati martir, dia mengucapkan seperti ini. Demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan Roh Kudus. Dari sini jelas bahwa Allah yang esa itu menyatakan dirinya melalui tiga pribadi. Ini konsep Tritunggal, jadi itu sudah ada menjadi tradisi turun-temurun dari para rasul ke murid-muridnya. Jadi sampai di sini itu sudah jelas ya. Nah, lanjut. Kemudian ada Irenaeus, muridnya Polikarpus. Jadi tadi ada Polikarpus, yang kali ini Polikarpus murid Rasul Yohanes. Polikarpus punya murid lagi namanya Irenaeus. Irenaeus dari Lyon ini mati atau meninggal tahun 177 Masehi. Nah, dia mengucapkan seperti ini. Allah yang Maha Esa, yang oleh firman yaitu putranya, telah menyatakan dirinya sendiri di atas segala sesuatu. Sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman itu. Jadi Allah yang esa menyatakan diri melalui Yesus. Kita bisa melihat Allah yang esa itu melalui siapa? Diri firman, dan pribadi firman yaitu Yesus. Firman Allah secara kekal ada bersama Sang Bapa yang terdahulu tanpa memiliki permulaan. Kemudian dilanjut. Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun, tetapi oleh firman dan rohnya, Allah telah menjadikan, mengatur, dan memerintah segala sesuatu, dan menitahkan segala sesuatu menjadi, apa ini, ketutupan di sini. Nah, teman-teman bisa... ini ketutupan di sini. Oke, jadi jelas ya bahwa Irenaeus dari Lyon ini adalah muridnya Polikarpus. Dan dia juga mempunyai konsep Tritunggal yang benar. Nah, sebelum Konsili Nikea tahun 325 Masehi itu, konsep Tritunggal itu sudah ada sebenarnya di dalam pemikiran bapak-bapak gereja ini. Gitu. Jadi ini bukan... tiba-tiba ditentukan di dalam Konsili Nikea. Oke, kita akan buat konsili untuk membuat doktrin Tritunggal. Anda sebenarnya karena ini konsepnya sudah ada dari Alkitab, para rasul, kemudian ke murid-muridnya. Nah, ini yang paling pertama kali merumuskan konsep Tritunggal adalah Tertullianus. Teman-teman kalau belajar sejarah gereja itu pasti mendengar tentang Tertullianus. Nah, ini masa hidupnya sekitar 155 Masehi sampai 230 Masehi. Ya, perkataan tentang Tritunggal yang paling terkenal dari Tertullianus adalah una substantia tres personae, atau satu substansi atau satu hakikat tapi tiga persona atau tiga pribadi. Jadi Tertullianus ini juga bukan orang yang ngawur tiba-tiba dia punya dapat ilham seperti itu, enggak.
dia juga belajar dari firman Tuhan bahwa di dalam firman Tuhan itu ini konsep ini sudah ada. Makanya ketika dia melawan bidat-bidat pada waktu itu di dalam bukunya Against Praxeas, dia melawan bidat Praxeas, dia menuliskan ini bahwa Allah yang esa itu menyatakan dirinya menjadi di dalam 3 pribadi. Itu Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Sampai di sini kemudian barulah tiba di dalam konsili Nikea. Nah, di dalam konsili Nikea, kenapa konsili Nikea ini ada? Karena konsili Nikea ini Bapak-bapak gereja ingin meluruskan pandangan Arius atau Arianisme yang mengatakan bahwa putra itu diciptakan dan kedudukannya lebih rendah dari Bapak. Jadi Bapak-bapak gereja sebenarnya ini memanggil Arius itu yang baju putih duduk berdiri itu, ditanya benarkah itu seperti itu, dan kemudian sebenarnya ingin hanya mendengar saja dari Arianus tadi itu ya, Arius. Nah, kemudian Bapak-bapak gereja ingin meluruskan dia, tapi tetap saja Arius menolak apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak gereja. Dan kemudian barulah dirumuskan menjadi kanun al-iman atau pengakuan iman Nikea, yaitu Tritunggal yang kita kenal sampai saat ini. Teman-teman bisa membaca di sini. Jadi ini konsep Tritunggal menurut sejarah gereja dari bapak-bapak gereja. Nah, saya menyampaikan sampai sini saja.